Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Gereja Kebun Anggur yang Baru, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 21 ayat 40b dan 41. Apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada para pendengarnya yang adalah orang-orang mantan pemeluk agama Yahudi melalui sebuah perumpamaan. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah sangat familiar dengan sejarah perjalanan bangsanya. Perumpamaan yang oleh redaksi diberi judul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, menceritakan tentang tingkah laku bangsa Yahudi, umat pilihan Yahweh. Umat pilihan itu disamakan dengan kebun anggur. Para penggarap adalah para pemuka agama bangsa pilihan itu. Dijelaskan para penggarap itu memperlakukan para utusan yang mempunyai kebun anggur, yaitu para nabi, dengan sangat kejam. Mereka disiksa dan ada yang dibunuh. Karena cintanya pada umat pilihannya, Yahweh mengutus anaknya sendiri dengan harapan dia dihormati dan diterima. Namun, ahli waris ini pun diperlakukan secara tidak lebih baik dari para utusan yang ada. Ia ditangkap dan dibunuh juga. Pengajaran ini sangat mudah ditangkap oleh para pendengarnya. Saudara-saudari terkasih, Injil yang ditulis dalam terang kebangkitan disimpulkan dengan sebuah pertanyaan Yesus kepada pendengarnya, dan mereka menjawab, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Dan inilah reaksi para penggarap kebun anggur yang ditulis oleh penginjil Matius. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Perumpamaan ini mencoba menggambarkan bagaimana perlakuan yang diterima oleh Yesus yang datang kepada bangsanya, tetapi mereka menolaknya. Drama penolakan terhadap Yesus begitu kental kita rasakan dalam masa Prapaskah ini. Ketika umat melakukan devosi jalan salib setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah, umat merasakan hal itu. Saudara-saudari terkasih, selama masa Prapaskah ini, kita dibawa pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Secara khusus, melalui devosi jalan salib, umat Allah dihantar
untuk merenungkan misteri penderitaan, mulai dari istana Pilatus hingga pemakamannya. Kisah penyiksaan Yesus oleh para algojo dan tentara Romawi menjadi drama mengerikan, sebuah perjalanan panjang penuh perjuangan dan pengorbanan sang juru selamat. Beberapa pengikutnya, khususnya para wanita dan ibunya Maria, serta murid yang dikasihinya, menyertai perjalanan salibnya. Banyak wanita menangisinya. Ada Veronica yang mengusap wajahnya dan menghadiahkan wajahnya untuknya. Ada petani yang membantu memikul salib Yesus. Dalam perenungan drama penyaliban Tuhan, umat diajak untuk terlibat dalam kasih Yesus yang mengasihi para sahabatnya. Kita diperlakukan sebagai sahabat sebab dialah sahabat yang sejati, yang merelakan nyawanya untuk para sahabatnya. Misteri cinta Tuhan yang dibunuh oleh bangsanya sendiri ini menjadi teguran untuk orang-orang Yahudi yang akhirnya kehilangan preferensinya sebagai umat pilihan. Sebab kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kebun anggur Tuhan bukan lagi bangsa Israel saja, melainkan juga bangsa-bangsa lain yang menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus datang kepada bangsanya, tetapi dia ditolak. Padahal apa yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membahagiakan mereka? Apa yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menerima mereka asal mereka mau bertobat dari dosa-dosa mereka? Mungkin banyak orang sudah mulai bisa menerima dia, tapi tidak dengan orang-orang yang merasa terancam posisinya oleh kehadiran Yesus. Mereka itu adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat, bahkan kaum Saduki dan Herodian. Mereka yang sepertinya bermusuhan. Mereka bersepakat untuk melawan Yesus dan berusaha melenyapkan dia. Inilah catatan Matius hari ini. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Apakah ini menghentikan niat jahat mereka? Tidak. Mereka terus mencari-cari kesalahan Yesus, bahkan masuk dalam lingkaran persekutuan Yesus dan menggunakan Yudas untuk menyerahkan Yesus. Dan mereka berhasil menangkap dan akhirnya membunuh Yesus. Karena kesalahan para pemuka agama Yahudi, kita mendapatkan berkat dan kita diselamatkan Yesus. Apakah aku bersyukur kepada Allah yang mengasihi aku dalam Yesus yang wafat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami diingatkan melalui perumpamaan hari ini agar tidak bertegar hati dan menyambut tawaran Allah yang menghendaki kami selamat oleh Kristus Yesus yang wafat bagi kami.
mampukanlah kami untuk setia kepadanya dan bertobat untuk menguduskan diri kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.